Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imadegos Janardana Setiawan dari kelas A dengan NIM 24095111015. Di sini saya akan membuat video CBL yang akan membahas tentang kolibasilosis pada anak babi atau piglet. Adapun latar belakangnya adalah babi atau Suscrova domesticus merupakan salah satu hewan ternak yang berjenis monogastrik atau berlambung tunggal yang termasuk dalam famili Suidae. Babi merupakan hasil domestikasi dari babi liar atau Suscrova dan telah lama dibudidayakan oleh manusia sebagai sumber daging, lemak, serta bahan baku pangan dan farmasi lainnya. Anak babi atau piglet merupakan fase awal kehidupan ternak babi sangat penting bagi keberlangsungan usaha peternakan. Pada masa ini, piglet mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan memerlukan perawatan intensif dan optimal, serta memerlukan manajemen pakan, sanitasi, dan lingkungan yang maksimal. Namun pada periode pasca lahir hingga periode sapi, sistem imun piglet masih belum berkembang sehingga rentan terserang atau terkena infeksi dari berbagai penyakit, khususnya penyakit di saluran pencernaan. Kolikobasilosis merupakan salah satu ancaman yang serius yang mampu menyebabkan diare berat, dehidrasi, penurunan berat badan, serta bahkan kematian dalam waktu yang singkat. Faktor risiko utama penyakit ini adalah sanitasi kandang yang buruk, kekurangan kolostrum pada anak babi, dan kelembaban tinggi di lingkungan kandang. Selain dampak pada kesehatan hewan, penyakitnya juga berdampak pada ekonomi karena dapat menurunkan angka keberlangsungan hidup anak babi serta menghambat pertumbuhan anak babi yang oleh karena itu dapat menyebabkan kerugian pada suatu peternakan. Salah satu studi kasus yang saya ambil adalah salah satu penelitian yang berada di Provinsi Bali, tepatnya di Kabupaten Gianyar, Kecamatan Tegalalang, Desa Taro, yang dimana terdapat seekor anak babi jantan yang mengalami kasus kolibasilosis dengan umur sekitar 35 hari dan berat 7 kilogram. Salah satu dari 7 anak babi yang mengalami gejala ini diambil sampel fesesnya kemudian diperiksa di laboratorium. Selain itu terdapat laporan 2 anak babi lainnya mengalami kematian dan diduga terkena infeksi dari kolibasilosis. Ketika diperiksa, sanitasi kandang menunjukkan hal yang kurang baik serta lantai pada kandang itu lembab dan terdapat penumpukan kotoran pada sekitar tempat makan dan minum babi. Setelah ditelusuri, pemeriksaan laboratorium menunjukkan hasil bahwa strain yang mengidentifikasi bakteri Escherichia coli merupakan kelompok Enterotoxigenic E. coli atau ETEC yang diketahui menghasilkan toksin yang menjadi penyebab dari sekresi cairan berlebih di dalam usus sehingga anak babi mengalami gejala diare cair yang berwarna kekuningan. Selain itu, terdapat gejala klinis berupa tubuhnya yang lemas, mata cekung, serta penurunan berat badan yang cukup drastis. Sekarang kita masuk ke pembahasan kolibasilosis. Yang pertama adalah pengertian. Kolibasilosis merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau E. coli patogenik yang menyerang saluran pencernaan khususnya pada hewan ternak terutama babi, ayam, ataupun sapi. Penyakit ini ditandai dengan diare yang hebat, dehidrasi, penurunan berat badan, serta kematian yang mendadak terutama biasanya menyerang pada anakan hewan atau hewan yang masih muda. Secara umum, E. coli merupakan bakteri flora normal dalam usus besar hewan maupun manusia, namun di beberapa strain patogenik memiliki faktor virulensi seperti enterotoxin LT dan ST, verotoxin pili atau Fimbriae yang memungkinkan bakteri menempel pada dinding usus dan mengganggu keseimbangan cairan tubuh yang dapat menyebabkan diare hebat. Terdapat beberapa jenis E. coli patogen yang umumnya ditemukan pada hewan yang terinfeksi atau teridentifikasi kolibasilosis. Yang pertama ada Enterotoxigenic E. coli atau ETEC menghasilkan toksin yang menyebabkan sekresi cairan berlebih pada usus sehingga gejala utamanya adalah diare yang kuat. Selanjutnya ada Enteropatogenic E. coli atau EPEC
yang dapat merusak mukosa usus dan dapat mengganggu penyerapan nutrisi yang terjadi di usus. Yang terakhir adalah Enteromoragic E. coli atau EHEC, merupakan E. coli yang menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan pendarahan dan kerusakan pembuluh darah di sekitar saluran pencernaan yaitu usus, sehingga diarenya tuh juga dapat mengalami atau terdapat darah di dalam diare tersebut. Pada gejala klinisnya, pada babi kolibasilosis sering muncul dalam 3 bentuk klinis utama. Yang pertama, enterocolibacilosis yang ditandai dengan diare yang hebat pada anak babi yang baru lahir. Yang kedua, enemadicea atau post-weaning colibacillosis biasanya terjadi pada pasca sapi akibat toksin yang menyebabkan pembekakan pada jaringan. Dan terakhir merupakan septemik colibacillosis yang merupakan infeksi menyebar ke seluruh tubuh melalui darah serta dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Dilanjutkan dengan gejala klinis yang biasanya muncul secara makroskopis, yaitu tubuh kurus dan lemah pada babi, nafsu makan yang menurun atau anoreksia, diare yang berwarna kuning ataupun keputihan, dehidrasi, serta perut kembung dan bulu kusam. Selanjutnya, agen penyebab utama kolibasilosis adalah bakteri Escherichia coli. Dan dari strain patogenik yang memiliki faktor virulensi tertentu seperti Fimbriae pili-adesif yang membantu bakteri menempel pada epitel usus, enterotoksin yaitu racun yang menyebabkan sekresi cairan berlebih di lumen usus, ferotoksin atau sigalactosin atau STX merupakan sel endotel yang dapat menimbulkan penyakit edema, dan yang terakhir adalah hemolisin yang menyebabkan kerusakan jaringan dan sel darah merah. Oke, selanjutnya merupakan penanganan, pencegahan, serta pengobatan jika terjangkit penyakit kolibasilosis. Yang pertama adalah penanganan, dapat melakukan terapi antibiotik tergantung uji dari sensitivitas, umumnya misalkan amoxicillin, gentamicin, ataupun trimethoprim. Dilanjutkan dengan rehidrasi oral atau injeksi untuk menggantikan cairan yang hilang, pemberian elektrolit dan nutrisi yang mendukung, lalu isolasi ternak sakit agar tidak menular ke babi lain. Jadi dimaksudnya itu ketika ada gejala yang timbul pada satu babi dapat dilakukan isolasi agar tidak terkena penularan infeksi ke babi lainnya. Lalu ada pencegahan dan pengobatan yaitu dengan sanitasi kandang dan peralatan secara rutin dengan disinfektan, lalu pengelolaan pakan dan air bersih, dan menghindari kontaminasi dari feses babi. Lalu ada vaksinasi induk terhadap E. coli untuk memberikan antibodi pasif pada anaknya, manajemen kandang yang baik, kolostrum, serta rotasi antibiotik pada babi. Baik, adapun kesimpulannya adalah kolibasilosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogenik yang dapat menyerang anak babi. Penyakit ini menyebabkan diare, dehidrasi, dan dapat berujung pada kematian kalau misalkan tidak segera ditangani. Cara penanganannya dapat dengan pemberian antibiotik sesuai dengan uji sensitivitas, terapi rehidrasi untuk mencegah dehidrasi, serta menjaga kebersihan pakan dan air minum. Hewan yang sakit perlu diisolasi dan sanitasi kandang harus diperbaiki secara rutin. Pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian kolostrum yang cukup pada anak babi, vaksinasi pada induk, serta penerapan biosecurity yang baik. Baik, sekian penjelasan dari video CBL mengenai kolibasilosis. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.